Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Suraya dengan NIM 23030636 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas PTNB. Mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Insinyur Tati Vidiana Sahri, SPTMP, IPM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metabolisme lipid. Yang terkait dengan yang pertama itu ada degradasi lipid, oksidasi asam lemak, yang pencernaan, penyerapan, dan transport lemak, B. Oksidasi asam lemak. Yang kedua itu ada biosintesis lipid. Biosintesis lipid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu biosintesis asam lemak, biosintesis triacylglycerol, dan yang ketiga ini fosfolipid, dan yang keempat ini kolesterol dan steroid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid itu adalah proses sintesis pemecahan dan penyimpanan lemak dalam sel untuk penyimpanan energi. Ini adalah proses kompleks yang terjadi pada sel eukariotik yang terlibat dalam banyak reaksi metabolisme. Metabolisme lipid itu dibagi menjadi 2. Yang pertama gliserol. Gliserol ini menuju glicerol DDH3 fosfate. Glicerol DDH3 fosfate ini menuju kembali ke gliserol lalu ke lipid. Lalu lipid melalui fatty acid menuju ke acetil CoA dan menuju reduced elektron charge NADH FADH2. Lalu sedangkan NADPH itu melalui stereot dan acetil CoA ini menuju stereot fatty acid lalu ke lipid kembali. Kemudian metabolisme lipid itu ada katabolisme dan anabolisme. Perbedaannya itu kalau katabolisme itu polimernya memiliki protein, nukleus, adids, polisakarides, dan lipid menuju monomer amino acid nukleotides sugar fatty acid glicerol menuju lagi ke metabolic intermediates terbagi menjadi beberapa, yaitu pyruvate, acetil CoA, citric acid cycle intermediates, lalu ke simple match molecules H2O, CO2, NH3. Sedangkan anabolisme itu dari bawah ke atas. Dan perbedaannya itu ada energi anabolisme itu net input, sedangkan katabolisme itu net output. Pencernaan, penyerapan, dan transport lemak itu penggunaan asam lemak sebagai sumber erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. Mamal mempunyai 5-25% atau lebih lipid dan 90% dalam waktu lemak ATG yang disimpan dalam jaringan adipose. Hewan melalui lemak disimpan dalam adiposit. Tumbuhan bijian untuk memperkembangkan embrio selanjutnya masuk ke pengaturan oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak ini diatur melalui rantai transport elektron dalam mitokondria, yaitu kebutuhan akan ATP. Otot cenderung menggunakan asam lemak sebagai bahan bakar. Di saat asam lemak melimpah, oksidasi glukosa otot dihambat. Setelah diet, tinggi karbohidrat akan terjadi sintesis asam lemak dalam hepar. Oksidasi asam lemak di dalam hepar dihambat oleh malonyl CoA atau suatu zat antara yang terdapat pada sintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak itu jalur degradasi mikromolekul lipidnya atau gliserol dan asam-asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Gliserol ini menuju gliserol headed 3 fosfate melalui pyruvate
Dan asam lemak jenuh dan tidak jenuh ini melalui B-oksidasi menuju asetil CoA. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Lalu, gliserol hasil hidrolisis ini TAG diubah menjadi DHAP oleh enzim. Dan gliserol kinase, gliserol fosfate, dan gliserol dehidrogenase. Selanjutnya biosintesis triasilgliserol ini. Triasilgliserol merupakan lipida cadangan yang disintesis di sel lemak dan sel hati. Triasilgliserol ini pada hepar dan jaringan adipose dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatida atau pada sel usus. Triagliserol ini berasal dari 2 monosilgliserol. Lalu pemecahan gliserol ini ada peristiwa pembahasan asam lemak ini mempengaruhi oleh hormon epinefrin. Hormon di atas akan meningkatkan kadar CAMP atau cyclic adenosin monofosfat. CAMP ini berfungsi untuk memfosforilase hormon sensitif atau lipase atau HSL. Jaringan adipose tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang menghasilkan oleh LPL. Pemecahan triasilgliserol ini HCl terfosforilasi selanjutnya mengeluarkan asam lemak pertama dari suatu trigliserol. Lalu asam lemak bebas tersebut memasuki siklus darah untuk terikat pada albumin. Gliserol itu hasil pemecahan triasilgliserol ini juga termasuk dalam darah agar dioksidasi oleh jaringan lain. Selanjutnya, biosintesis fosfolipid. Biosintesis fosfolipid ini merupakan asam lemak yang terikat kovalen dengan fosfat. Terdapat berbagai jenis fosfolipid di bakteri, tetapi yang akan saya bahas saat ini adalah fosfolipid umum yang pada dijumpai pada gambar tersebut. Struktur fosfolipid dalam membran sel dan ambifolik yaitu suatu bagi molekul bermuatan atau polar hidrofilifik. Di bagian yang lain yang tidak bermuatan non-polar atau hidrolipid. Selanjutnya kita masuk biosintesis kolesterol, di mana berfungsi untuk komponen stabilitas membran sel, prekursor garam empedu, dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel terutama hepar dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil CoA. Nih ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.